Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Suzuki R3. R3 singkatannya mengerti keluarga, jadi mobil ini cenderung ke mobil keluarga yang banyak diminati orang-orang. Kemudian langsung saja kita lepas dulu rodanya, kita naikkan ke hidrolis. Untuk pelepasan roda ini kita urutkan, jadi fungsinya agar tidak tertukar nantinya saat kita pasang. Jadi tidak akan tertukar dari roda yang bagian depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi nanti akan kita kembalikan seperti semula. Terlihat banyak sekali kotoran, kerak-kerak, noda aspal pada kolong dan kaki-kaki mobil. Kemudian pada velgnya pun juga banyak sekali kotorannya. Langsung saja kita semprot menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong, velg dan juga kaki-kaki mobil. Untuk penyemprotan ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti untuk dapat membersihkan secara maksimal dan menjangkau kotoran yang berada di sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Kotoran itu jika dibiarkan secara lama-kelamaan, dia dapat menimbulkan karat pada kolong dan kaki-kaki mobil. Jadi harus kita rutin untuk membersihkan kolong dan kaki-kaki mobil kita. Untuk lebih baiknya lagi, setelah kita undercarriage detailing, kita bersihkan benar-benar bersih. Kemudian kita lanjut ke pelapisan anti karat agar lebih terproteksi dan lebih aman kolong kaki-kaki mobil kita. Kemudian next, ini adalah pembersihan velgnya. Jadi velgnya kotor, banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal. Kemudian kita bersihkan menggunakan chemical khusus untuk membersihkan semua kotoran itu. Lihat juga bagian kanan yang belum kita bersihkan, warnanya kecoklatan. Kemudian ini adalah pembersihan detailing pada kolong dan kaki-kakinya. Jadi kita bersihkan semuanya mulai dari per, shock, spakbor, sasis sampai ke rim atau kalipernya. Jadi seluruh bagian kaki-kaki dan kolongnya kita bersihkan. Ini adalah bagian yang sudah kita bersihkan, terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian kita detailing menggunakan sikat gigi dan juga kuas untuk dapat menjangkau kotoran yang ada di sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Kemudian next, ini adalah pembersihan bagian luar velg. Jadi bagian dalamnya sudah kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Kemudian kita bersihkan juga bagian luarnya. Dan next, ini adalah pemasangan pada roda. Jadi setelah kita bersihkan semuanya dari kaki-kaki dan velgnya, sekarang kita pasang rodanya seperti semula. Kemudian ini adalah detailing pada sela-sela mobil. Dan ini adalah pelepasan pada body moldingnya. Jadi kita lepas karena banyak sekali semut yang ada di dalamnya. Jadi kita lepas dulu. Kemudian kita bersihkan sisa lemnya menggunakan high pressure cleaner dan juga cairan khusus untuk dapat membersihkan secara maksimal. Lanjut lagi, ini adalah pembersihan mesin. Jadi mesinnya kita terlihat kotor sekali mesinnya. Kemudian kita spray menggunakan high pressure cleaner bertekanan 50 bar saja agar aman dan juga tetap bisa membersihkan secara maksimal. Jadi mesinnya banyak sekali kerak-kerak dan juga kotoran, sisa-sisa oli yang menempel di dinding mesin. Kemudian kita high pressure cleaner agar hilang semuanya. Tapi sebelumnya sudah kita beri plastik pengaman pada sensor-sensor atau kontak yang rawan.
Untuk pembersihan mesin ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kontak atau sensor yang ada di mesin. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati dan juga detail. Lanjut, ini adalah proses decontamination. Jadi sebelum melanjutkan proses selanjutnya, kita cuci dulu mobilnya untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di bodi mobil. Kemudian setelah selesai kita di undercarriage detailing dan pembersihan mesin, sekarang kita lanjut ke pembersihan interior. Jadi setelah interiornya kita bongkar semua, kita bersihkan joknya, kita bersihkan karpet dasarnya, kemudian ini adalah pembersihan plafon. Untuk pembersihan plafon ini kita menggunakan tornador bertekanan angin yang sudah kita campur dengan cairan khusus atau pembersih. Kita biasanya menggunakan Meguiar's all-purpose cleaner untuk membersihkan plafonnya juga. Untuk pembersihan plafon ini kita menggunakan tornador agar dapat membersihkan kotoran secara maksimal dan juga aman untuk serat plafon, jadi tidak akan menimbulkan serabut pada serat plafon. Kemudian kita bersihkan juga bagian trimnya pada door trim. Jadi ada beberapa bagian yang terbuat dari kain, kita bersihkan sekalian menggunakan tornador ini. Dan next ini adalah pembersihan pada trim bagian jok. Jadi kita bersihkan sekalian menggunakan tornador. Kemudian next, setelah selesai kita pembersihan plafon, kemudian kita bersihkan sekalian door trimnya menggunakan Spon Magic yang sudah kita campur dengan APC atau all purpose cleaner. Dan next ini adalah pembersihan lantai dasar. Jadi lantai dasarnya kita bersihkan setelah selesai di door trim dan plafonnya agar nanti tidak kotor lagi. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita menggunakan vakum dan juga sampo, dan nanti akan kita steam atau kita uap panas.
Kemudian ini adalah hasilnya setelah kita bersihkan. Lantai dasar menjadi lebih bersih dan nyaman pastinya. Next, ini adalah karpet dasar yang sudah kita bersihkan. Jadi sudah kering juga, sudah benar-benar kering, kemudian baru kita pasang. Untuk pemasangan karpet dasar ini harus dilakukan dengan benar, dengan hati-hati juga, karena banyak sekali kabel-kabel atau sensor yang ada di lantai dasar. Jadi harus kita tata secara rapi dan kembali seperti semula. Terlihat lantai karpet dasarnya sudah bersih dan warnanya cerah. Setelah kita pasang karpet dasarnya, kita pasang trimnya. Sebelum kita pasang, kita cek lagi bagian trim-trimnya apakah ada kotoran yang masih tersisa. Kemudian ini adalah pemasangan konsol tengah. Jadi konsol yang sudah kita bersihkan kita pasang seperti semula. Untuk pemasangannya pun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada kancing yang terlewat atau patah. Jadi harus kita lakukan dengan benar. Jika ada kancing yang patah atau pemasangannya tidak benar, bisa jadi mobil ketika kita berkendara akan timbul suara-suara yang sangat mengganggu, seperti suara getaran atau trim-trim yang oblak. Kemudian ini adalah pemasangan trim bagian lambung belakang. Sudah terlihat bersih lagi. Kemudian kita pasang. Kemudian setelah terpasang semua karpet dasarnya dan juga trim-trimnya, sekarang kita pasang joknya. Jok yang sudah kita bersihkan dan juga sudah kita keringkan dengan benar-benar kering, sekarang kita pasang. Untuk pemasangannya pun juga harus hati-hati dan benar, karena jika bautnya tidak lurus, menceng, miring, dia dapat merusak rumah baut atau merusak kulir pada bautnya. Jadi harus dipasang dengan benar.
Kemudian next, ini adalah setelah selesai di interiornya kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi. Sekarang lanjut ke proses compounding. Untuk proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur baret halus wear mark yang ada pada cat bodi mobil. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal pada cat bodi mobil. Jadi kita lihat juga, kita koreksi lagi, kita lihat tergantung dari kondisi parahnya cat bodi mobil. Untuk proses compounding ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar tidak ada yang terlewat dan mendapatkan hasil ya polesan yang benar-benar matang. Kemudian next, ini adalah proses polishing. Jadi setelah kita selesai compounding, kita lanjut ke step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk menghilangkan cacat minor atau baret-baret halus yang masih tersisa akibat sisa compounding tadi. Jadi akan lebih menyempurnakan dan menghaluskan cat bodi mobil. Kemudian next, ini adalah proses scrubbing. Jadi kita scrub, kita bersihkan bagian ujung kacanya, kaca jendela dari jamur yang ada di kaca mobil. Untuk proses scrub ini kita lakukan secara manual untuk dapat menjangkau jamur-jamur yang ada di sela-sela atau di pojokan kaca. Jadi kita lakukan secara manual. Next, setelah kita bersihkan bagian mesinnya, lanjut kita poles headlampnya. Kan mas? Ya, yang sudah putih ini juga. Oh, kelihatan jelas ya mas ya bedanya dari yang itu yang sudah dibersihkan, yang ini dalam-dalamnya ini belum, ini masih kotor sekali. Kemudian ini adalah proses poles kaca. Proses poles kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan kotoran yang ada di kaca mobil. Jamur itu jika dibiarkan dia dapat membiaskan cahaya saat ada kendaraan dari depan atau saat hujan. Jadi airnya tidak turun, airnya malah membuat kaca menjadi buram. Jadi kita poles untuk menghilangkan semua jamur-jamur dan kotoran yang ada di kaca. Jadi kacanya akan lebih bening dan juga jernih. Kemudian next, ini adalah proses decontamination. Setelah selesai kita 3 step polishing, kita poles kacanya. Sekarang kita bersihkan seluruh bagian bodi mobil. Decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan oksidasi atau residu sisa zat ampas akibat proses pemolesan tadi. Jadi kita bersihkan. Selain itu kita juga dapat mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum.
Kemudian next, ini adalah pembersihan seat belt. Jadi seat beltnya kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Terlihat perbedaan dari seat belt yang sudah kita bersihkan dengan yang belum. Setelah kita decontamination, kita keringkan bodinya menggunakan microfiber towel yang halus dan juga lembut untuk dapat mengeringkan, menyerap air secara maksimal dan juga tidak menimbulkan baret halus. Jadi dapat meminimalisir timbulnya baret halus pada cat bodi mobil. Next, ini adalah finishing engine. Jadi mesinnya yang sudah kita bersihkan dari kerak-kerak dan juga kotoran. Sekarang kita finishing. Untuk finishingnya kita menggunakan mag wire, detailer, hyper dressing untuk finishingnya. Dan next, ini adalah proses protection. Untuk protection bodinya kita menggunakan soft coating untuk memberikan proteksi, untuk memberikan efek hidrofobik dan juga glossy pada cat bodi mobil. Kemudian ini adalah proses glaze detailing. Untuk glaze detailing ini berguna untuk memberikan efek hidrofobik sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca. Melewati proses yang panjang tadi, dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat kusam dan juga buram sekarang menjadi lebih glossy dan kinclong. Terima kasih banyak kepada pemilik Suzuki R3 ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye bye.